Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Cika Stuti dan teman saya Dinda Lastari. Di sini kami berdua akan mempresentasikan materi mengenai komposisi molekul sel, biosintesis dan juga peranannya. Nah, apa itu sel? Sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter yang paling terkecil penyusun suatu organisme atau makhluk hidup. Yang mana setiap sel ini mempunyai kehidupannya sendiri di samping gabungan peranannya dalam suatu organisme multisel atau organisme yang mempunyai banyak sel. Nah, sel ini mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, apa saja? Yang pertama, sel sangat kompleks dan terorganisir. Yang kedua, sel mempunyai program genetik, yaitu terdiri dari DNA dan juga RNA. Yang ketiga, sel membentuk dan menggunakan energi, yang mana penggunaan energi ini dapat dilihat pada proses respirasi. Yang keempat, sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia yang sering disebut juga dengan metabolisme. Yang kelima, sel mampu melakukan aktivitas mekanik, di mana bahan atau molekul ini diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam maupun antar sel. Yang keenam, sel mampu merespons stimuli atau rangsangan. Yang ketujuh, sel mampu mengatur diri, dan yang terakhir, sel mampu membelah diri. Nah, sel ini disusun oleh beberapa bahan. Apa saja? Yang pertama yaitu protoplasma. Apa itu protoplasma? Protoplasma merupakan bagian hidup dari sebuah sel yang mempunyai sifat dan tanda struktural, kimiawi, dan fisikokimiawi, yang mana sifat tersebut sama untuk semua jenis sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Namun hanya terdapat perbedaan pada perbandingan jumlahnya saja. Nah, bahan penyusun sel yang kedua adalah air. Di dalam sel, air ini digolongkan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama yaitu air intramolekular, yaitu air yang merupakan bagian dari molekul protein. Yang kedua yaitu air terikat, yaitu air yang terikat pada protoplasma. Nah, yang ketiga yaitu air bebas. Apa itu air bebas? Yaitu air yang terdapat di dalam vakuola. Nah, di dalam air bebas ini terlarut berbagai macam senyawa kimia yang digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu garam-garam mineral, yang kedua yaitu senyawa-senyawa organik, dan yang ketiga yaitu gas-gas terlarut. Nah, peranan air dalam sel ini yaitu sebagai pelarut senyawa-senyawa yang dibutuhkan sel maupun yang akan dibuang oleh sel. Selanjutnya, bahan penyusun sel yang ketiga adalah senyawa organik. Senyawa organik ini yang pertama yaitu protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain oleh sebuah ikatan. Nah, ikatan ini disebut juga dengan ikatan peptida. Protein ini memiliki beberapa peran, salah satunya sebagai katalisator berbagai reaksi kimia, memberi kekakuan struktural, memantau permeabilitas sel, dan masih banyak lagi. Protein ini merupakan salah satu biomolekul raksasa yang merupakan penyusun utama suatu makhluk hidup. Di dalam protein terdapat biosintesis protein yang merupakan proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Nah, biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik, yang dimana kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang nantinya akan dilakukan oleh ribosom. Nah, berdasarkan susunan molekulnya, protein ini dibagi menjadi 2 jenis. Apa saja? Yang pertama yaitu protein fibrosa, yaitu protein yang berbentuk serabut atau memanjang. Contohnya yaitu protein fibrin dan juga aktin. Yang kedua yaitu protein globular, yaitu protein yang berbentuk seperti bola. Contohnya itu hemoglobin dan juga enzim. Selanjutnya yaitu protein berdasarkan peranannya juga dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama yaitu protein struktural, yang fungsinya yaitu sebagai penunjang atau penyokong. Nah, yang kedua yaitu protein dinamis atau fungsional, yang fungsinya yaitu sebagai katalisator pada reaksi metabolisme. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang nukleotida dan asam nukleat. Pada organisme yang hidup terdapat 2 golongan besar asam nukleat, yaitu DNA dan RND, yang mana keduanya adalah biosintesis penting yang berperan dalam makhluk hidup di bumi. Asam nukleat dapat pecah menjadi monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Nah, sebuah nukleotida itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebuah gula
beratom karbon 5. Yang kedua itu sebuah struktur cincin yang mengandung nitrogen yang disebut suatu basa. Yang ketiga itu ada gugus fosfat. Nukleotida adalah senyawa organik yang berperan sebagai monomer penyusun polimer suatu asam nukleat. Nukleotida mempunyai peran penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan selular. Nukleotida mengandung energi kimia dalam bentuk nukleotida trifosfat. Adapun lipid yang mencakup yaitu asam lemak, lemak netral, fosfolipid, glikolipid, terpen, dan steroid. Asam lemak berperan penting sebagai penyusun selaput plasma. Selanjutnya asam lemak itu memiliki dua daerah, yaitu rantai hidrokarbon. Dia tidak terlarut dalam air karena kurang kreatif. Yang kedua itu ada gugus asam karboksilat. Mengion di dalam larutan, yaitu terlarut dalam air. Kemudian fosfolipid itu mempunyai ekor hidrofobik yang terdiri dari dua rantai asam lemak. Selanjutnya ada karbohidrat. Karbohidrat adalah segolongan besar senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat terdiri atas hidrogen, karbon, dan oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya itu bahan bakar, yaitu glukosa. Secara biokimia, karbohidrat adalah senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dehidrolisis. Juga berkarbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil. Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari suatu molekul gula sederhana yang disebut monosakarida. Contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.